Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu ya, sehat semua. Oke, selamat datang di channel Olinuha ID, channel yang khusus membahas berbagai peristiwa sejarah ya, materi sejarah dan sebagainya. Sebelum itu silakan kalian makan dulu yang belum makan, karena setelah ini kita akan bahas tentang sejarah peminatan kelas 12 ya. Oke, topik kali ini apa Pak? Topiknya kita kali ini adalah globalisasi ya. Jadi dampak iptek di era globalisasi. Oke, mungkin di bab sebelumnya kita udah bahas perkembangan iptek dari macam-macam ya, dari transportasi, komunikasi, luar angkasa dan sebagainya, dan sedikit tentang globalisasi. Dan kali ini kita akan bahas dampaknya ya, terutama dampaknya bagi globalisasi. Oke, langsung kita ke materi, nggak lama-lama ya. Oke, yang pertama adalah jeng-jeng pengertian globalisasi. Oke, kemarin udah tak singgung sempat tentang pengertian globalisasi ya. Globalisasi itu berasal dari kata globe. Globe tahu ya, bulatan itu, bulatan bumi itu, atau dari kata global yang artinya adalah dunia atau bola dunia, dalam artian ya mendunia begitu. Kalau menurut KBBI adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi satu dunia itu terasa dekat begitu karena efek dari ilmu pengetahuan. Batas-batas negara udah hilang. Kita mau komunikasi dengan orang-orang jauh udah gampang sekali sekarang ya. Kita mau ngomong dengan saudara kita yang di luar negeri misalkan, kita tinggal telepon, video call, bisa. Jadi seolah-olah itu kita bisa komunikasi itu kayak berhadapan langsung, padahal dalam jarak yang cukup jauh. Nah, inilah yang di era yang namanya era globalisasi. Gak cuma komunikasi ya, kita dari segi perdagangan pun sama. Kita jualan sekarang gak cuma di Indonesia tok, kita bisa ekspor ke luar negeri. Dan sekarang pun jualan gak lama kayak dulu lewat jalan darat, jalan kaki, gerobak begitu. Sekarang udah banyak. Kita bisa darat bisa pakai pesawat, kalau laut bisa pakai kapal, dan sekarang pun bisa lebih cepat sekali. Kemudian ya, yang kedua adalah proses globalisasinya. Prosesnya gimana? Kalau ngomongin proses ya pasti dalam proses kehidupan ini yang sangat luas, yang serba luas dan tidak terbatas ini. Jadi kehidupan sekarang itu meluas dan tidak terbatas, baik jarak maupun waktu, karena semuanya terasa cepat, mudah. Sehingga pengaruhnya apa? Sehingga sangat berpengaruh terhadap perubahan tatanan suatu bangsa, suatu negara. Pasti merubah dampaknya, entah dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Detailnya nanti kita bahas selanjutnya. Tapi gambarnya seperti ini. Dengan cepatnya informasi, cepatnya komunikasi, cepatnya alat-alat transportasi, ini membuat dampaknya itu luar biasa bagi dunia. Kalau dulu orang itu jualan, kalau kalian tahu, ada yang namanya jalur sutra. Itu jalur darat yang menghubungkan antara jalur perdagangan itu ya. Orang-orang dari India, kemudian dari Timur Tengah itu sampai ke Tiongkok, sampai ke Cina lewat jalur darat. Kenapa disebut jalur sutra? Karena barang komoditas yang dijual itu yang utama adalah kain sutra, dan itu butuh waktu yang lama karena lewat jalur darat, dan alat transportasinya masih belum modern, masih sangat tradisional, masih mengandalkan hewan
yang menarik gerobak begitu, ada juga yang jalan. Jadi pola lama, dan di perjalanannya itu butuh biaya yang luar biasa dan tenaga yang luar biasa, sehingga barang-barang yang diperjualbelikan itu sangat tinggi harganya. Kemudian berkembang lewat jalur laut lebih cepat, kita udah tahu cara menggunakan kapal, perahu begitu kan. Tapi kendalanya apa? Itu pun masih cukup lama karena masih memanfaatkan pergerakan angin. Ada yang namanya angin muson sama angin muson timur sama angin muson barat, yang bertiupnya itu tiap 6 bulan sekali. Nah ini kan butuh waktu yang lama. Kalau sekarang beda, kalau sekarang udah pakai ya kapal sama kapal, tapi udah pakai mesin, sehingga bisa lebih cepat, apalagi setelah ditemukannya pesawat terbang itu ya. Itu lagi segi ekonominya. Politik, sosial, pasti budaya juga sangat berpengaruh. Kita next. Sorry, saya ini rekamannya pakai HP ya, karena memang laptop saya lagi kurang enak badan. Oke, kemudian aspek-aspeknya. Jadi globalisasi ini iptek ini berpengaruh, berdampak apa terhadap globalisasi? Ada dua pengaruhnya ya. Pengaruh kalau nggak positif ya negatif. Oke, yang pertama adalah aspek politiknya. Nah, ini dari sisi politik atau sisi pemerintahan, sisi kekuasaan ya. Sisi positifnya adalah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan jelas. Sistem ketatanegaraan pasti berubah. Contohnya apa, Pak? Segi kerjasama bilateral, kemudian hubungan politik pun sekarang semakin terbuka. Kita punya kantor kedutaan itu di berbagai wilayah, di berbagai negara ya. Contoh kita punya di Malaysia, di Singapura, dan hampir di berbagai negara kita punya kantor kedutaan ya. Oke, yang kedua adalah perubahan lembaga negara. Misalnya dulu sempat ada yang namanya DPD. Bukan DPD tapi DPA. Dewan Pertimbangan Agung. Tapi dengan kondisi semakin majunya iptek, ini ternyata udah nggak terlalu efektif gitu kan, sampai akhirnya sekarang pun diubah menjadi ada Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ada juga Mahkamah Konstitusi. Ya, selanjutnya ada muncul partai-partai politik baru ya. Kita lihat sekarang partai banyak sekali bertebaran. Kalau merah ada PDI, kemudian ada Gerindra, terus Golkar, PKB, terus PKS, PKPI, dan banyak ya, banyak partai-partai baru itu yang bermunculan sekarang. Kalau dulu sempat di era Orde Baru kan dibatasi cuma 3 partai itu, ada PDI, kemudian Golkar, sama P3 ya. Oke, selanjutnya makin meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Iya, sekarang orang sudah melek politik ya. Karena apa? Karena informasi sangat ada di mana-mana, berita politik banyak, talkshow bahas tentang politik banyak, sehingga masyarakat semakin lama itu semakin melek politik. Kita bisa lihat bagaimana antusiasme masyarakat ketika diadakannya pemilu presiden ya. Sungguh luar biasa, banyak sekali masyarakat yang antusias itu. Oke, kemudian itu dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya sendiri, muncul sikap arogansi politik. Jadi ada beberapa partai yang semakin arogan, semakin pengen banget memegang tampuk kekuasaan dan perpolitikan di Indonesia. Yang kedua adanya money politik uang ini ya.
Makanya kalau memilih wakil, harus yang jujur. Jangan sampai mau menerima politik uang ya, seran fajar istilahnya begitu. Karena ini dampaknya luar biasa. Ini kita milih pemimpin itu selama 5 tahun nanti. Jadi masa depan kota kita, kabupaten atau provinsi maupun negara itu tergantung pilihan kita sekarang. Jadi jangan sampai kita salah pilih pemimpin, apalagi yang pemimpin yang suka suap. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Di sini rakyat secara mudah itu sekarang dengan adanya iptek. Nah, tadi gambaran tadi ya, kita beli barang itu semakin mudah. Bahkan kita bisa beli barang itu dari rumah pakai online shop. Kirimnya pun pakai kirim ojol atau jasa pengiriman sekarang banyak. Ini saking mudahnya karena efek dari teknologi. Dalam proses pembangunan industri dengan mudah. Kenapa? Karena alat-alatnya semakin modern. Jadi sangat mempermudah pembangunan maupun bidang industri. Percepatan pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja, memiliki keterampilan kerja ya. Lapangan kerja baru ya, kita sekarang bisa jualan lewat HP, lewat online. Nah, bisa menambah lowongan pekerjaan. Kemudian meningkatkan ekspor, terutama barang hasil produksi. Ya, ekspor sekarang ini semakin mudah, apalagi setelah adanya perjanjian kerjasama dengan berbagai negara. Oke, kemudian dampak negatifnya yang pertama adalah matinya usaha kecil karena tidak kompetitif. Jadi banyak yang usaha itu yang kurang bersaing dengan usaha-usaha besar. Sehingga menyebabkan usaha kecil ini bangkrut gitu. Kemudian muncul kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan petani. Karena alat-alat yang sekarang modern hampir menggantikan ya peran dari manusia. Kalau semua peran manusia produksinya diganti dengan mesin ya banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan karena digantikan dengan mesin. Dan angka pengangguran juga masih tinggi, jadi masih belum efektif ya dengan perkembangan iptek ini karena belum merata. Oke, selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Nah, ini jelas. Yang dampak positifnya dulu, yang pertama itu mempercepat perubahan pola kehidupan suatu bangsa. Jadi perubahan dengan adanya media informasi cepat, ini kehidupan pun semakin cepat, terutama dalam arah yang positif, tergantung filternya. Kita melihat banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk, budaya K-pop misalkan. Nah, ini kalau kita nggak saring filter ya, ini bisa menghilangkan budaya lokal. Kalau kamu sekarang suka ngedance, K-pop dan sebagainya tanpa melestarikan tari misalkan, ini sangat berbahaya juga. Oke, yang kedua, pergeseran nilai dari masyarakat ya semakin cepat. Pergeseran nilai semakin cepat. Dan saatnya perkembangan informasi dan teknologi jelas. Teknologi informasi ini semakin cepat sekali. HP pun semakin bertambah tahun kan semakin canggih, dari 3G, 4G sampai 5G nanti ya. Dan dampak negatifnya sulit untuk mengendalikan dan seleksi budaya ya, karena semakin terbukanya informasi, lah filternya ini yang perlu ekstra ya, agar budaya kita itu nggak hilang, nggak luntur, nggak punah. Dan barang-barang ilegal pun juga cepat sekarang ya, dan ini memang perlu perhatian dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, pudaranya rasa kebersamaan menjadi individual ya, dengan adanya
telepon misalkan, itu kan hampir semua orang punya. Setiap menit, setiap detik sukanya pegang HP. Temannya yang di dekatnya itu malah gak diajak ngobrol. Jadi seolah-olah itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Oke, kemudian budaya kekerasan, nah, ini juga perlu yang namanya pembatasannya, terutama konten-konten yang kurang baik yang mengandung kekerasan maupun kekerasan fisik maupun verbal maupun pornografi. Ini memang perlu regulasi atau pengaturan dari pemerintah agar nggak sembarangan tersebar, jadi bisa mencemari pola pikir generasi muda. Kemudian yang keempat ada bidang hankam, pertahanan dan keamanan ya. Positifnya sendiri, kerjasama pertahanan dan keamanan semakin meningkat. Contoh, kita pernah kerjasama dengan Korea ya, itu bikin pesawat tempur ya, sama helikopter kalau nggak salah. Kemudian kita juga sempat pengen beli Sukhoi ya, Sukhoi F-16. Nah, ini karena pengaruh dari perkembangan iptek dan di era globalisasi ini. Oke, yang kedua, diperlukan pasukan bersenjata untuk kepentingan perdamaian ya. Jadi kita perlu senjata-senjata yang modern, terutama dalam menjaga perdamaian bangsa. Tapi dampak negatifnya, sekarang banyak muncul gerakan separatisme atau gerakan-gerakan ekstrim yang pemberontak begitu ya. Ini memang perlu hati-hati, kita jangan sampai terdoktrin sama kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang salah. Kemudian ada gejala disintegrasi. Disintegrasi itu perpecahan ya, sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan ya. Potensinya tinggi, makanya kita perlu membentengi diri dengan Pancasila ya, dengan kebinekaan tunggal ika. Kemudian pelanggaran teritorial, kita sempat ya kemarin di perairan Natuna itu dengan kelompok pelaut atau kapal postguard Cina ya, Tiongkok ya, dan campur tangan asing, pihak asing. Nah, ini bisa jadi pihak-pihak asing ini memanfaatkan dengan perkembangannya teknologi untuk menyusup, untuk mempengaruhi negara lain. Dan ini dampak globalisasi dari segi peluang dan tantangan ya. Kayak dari arusnya itu, yang pertama pasar bebas. Ini peluang sangat peluang ya dalam bidang ekonomi, terutama untuk mengekspor hasil produksi luar negeri. Ini sangat luar biasa, terbuka lebar. Tapi tantangannya, produk yang dipasarkan ini harus berkualitas dan kompetitif. Kompetitif itu ya bersaing dengan harga yang dijangkau oleh pasar global. Jadi kalau kita mau ekspor itu, satu, barangnya harus berkualitas. Yang kedua, harganya juga harus bisa dijangkau oleh pasar global. Oke, kemudian ada iptek arusnya. Di sini iptek jelas semakin mudah dan cepat diterima. Tantangannya, kalau semuanya digantikan oleh mesin, dampaknya apa? Banyak sekali pengangguran. Jadi perlu dipikirkan juga pola pergeseran nanti dari pekerja ya. Dan segi budaya, di sini aktivitas budaya asing mudah berinteraksi, terintegrasi. Dalam artian gini, semakin mudahnya akses informasi, ini budaya yang lain bisa masuk secara cepat. Dan tantangannya ini perlu filter tadi ya, filter yang luar biasa, terutama budaya-budaya yang negatif. Kemudian bagaimana caranya kita juga melestarikan budaya kita sendiri. Bidang bisnis pemerintahan, ini membuka selebar-lebarnya agar investor dapat menanamkan investasi ya, jadi membuka pintu investasi. Tantangannya
semakin bisnis terbuka, pasti juga persaingan dengan pebisnis lokal. Ini tantangan yang harus dia hadapi. Bagaimana meningkatkan pengusaha-pengusaha lokal ya. Lapangan pekerja terbuka dan banyak, tetapi persaingannya semakin ketat. Inovasi dan kreativitasnya harus juga tinggi. Kemudian dimensi globalisasi ya, ada 3 dimensi, yaitu ada ide atau ideologi, ekonomi, dan teknologi. Kalau ideologi sendiri ini terkait dengan kapitalisme, termasuk seperangkat nilai individual tadi, jadi bersifat individual, senang sendiri. Kemudian ada juga demokrasi, tergantung orang yang memanfaatkannya ya, dan hak asasi manusia. Dan kalau ekonomi ini terkait dengan pasar bebas. Artinya apa? Arus barang dan jasa ini antar negara sekarang tidak dihalangi sedikit pun. Kita sempat bisa lihat di masyarakat ekonomi ASEAN MEA ya. Ini membuat anggota MEA, anggota ASEAN ini bisa bertransaksi dengan mudah dan cepat. Dan segi teknologi ini akan membuka batas-batas negara. Dengan teknologi yang maju ini batas negara semakin tipis ya, karena koneksinya semakin cepat. Dan semua ini berdampak bagi globalisasi ya, dari dunia global gitu. Yang pertama, banyak industri yang footloose, mengurangi pemakaian sumber daya alam. Ini harapannya agar banyak alat yang diciptakan yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah semakin tingginya pendapatan rata-rata per kapita. Diharapkan dengan iptek ini jual beli yang semakin mudah, pendapatannya juga naik. Kemudian yang ketiga, pendidikan ya. Pendidikan diharapkan sekarang semakin maju karena kita bisa belajar dari mana saja, nggak harus dari sekolah tok, maksudnya tidak harus sekolah tok, tapi juga lewat media yang lain, online, YouTube dan sebagainya. Yang keempat ini ya, ilmu pengetahuan dan iptek meningkat, ini jelas peningkatan iptek ya. Dan yang terakhir adalah meningkatnya jumlah penduduk dunia. Jadi tak kira itu untuk pertemuan kali bahasan tentang dampak iptek di era globalisasi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar ya. Oke, anak-anak, untuk pertemuan kali ini tugasnya ada di halaman 32. Uji kompetensi 2. Itu ada 5 nomor. Silakan kalian kerjakan di modul ya. Jangan lupa dikasih nama, kemudian foto, kirim melalui Google Classroom. Ingat ya, di halaman 32 di modul uji kompetensi 2. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Semoga kondisi Indonesia semakin baik, virusnya segera pergi, vaksinnya segera ditemukan, keluarga kita, saudara kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama-sama agar Covid segera selesai ya. Kita tetap jaga kesehatan, kemudian jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Oke, sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.